Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Pusparini, NIM 2018 100603111093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP, lalu LKS, dan instrumen evaluasi untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran. Pada RPP di sini ada kompetensi inti sebanyak 4 poin, lalu ada kompetensi dasar yaitu 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan dan membuat prediksi. Lalu ada 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi 3.10 menjadi 3 poin, lalu ada 4.10 menjadi 3 poin. Lalu ada tujuannya pada pertemuan pertama, ada 2 tujuan, yaitu siswa dapat menganalisis data berdasarkan distribusi data yang diberikan melalui diagram batang, garis, dan lingkaran. Lalu yang kedua, siswa dapat menyajikan data berkaitan dengan distribusi data menjadi diagram batang, garis, dan lingkaran. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, ada 2 tujuan, yaitu siswa dapat menentukan nilai rata-rata, modus, dan median suatu data. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata, modus, median suatu data. Lalu untuk pertemuan ketiga, di sini tujuannya siswa dapat menentukan sebaran data yaitu jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data melalui kegiatan ceramah guru dan permainan make-match dengan tepat. Selanjutnya, di sini tujuannya yaitu siswa dapat menyelesaikan sebaran data yaitu jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data. Lalu ada materi selanjutnya yaitu model, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Modelnya yaitu kooperatif, ada tipe Jigsaw 2, Team Assisted Individualization, lalu ada Make a Match, selanjutnya pendekatannya, konstruktivisme, strateginya kooperatif, dan teknik pembelajarannya yaitu ceramah, kerja tim, permainan, dan latihan individu. Ini ada kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Kita menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 2, submaterinya yaitu penyajian data. Pendahuluan terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan sebanyak 10 menit. Lalu ada inti, ada tahap satunya yaitu membaca, lalu tahap 2-nya diskusi kelompok ahli. Selanjutnya tahap ketiga yaitu laporan kelompok sebanyak 60 menit. Lalu ini ada tahap kelima, penghargaan kelompok, dan penutup sebanyak 10 menit. Untuk pertemuan kedua, kita menggunakan model kooperatif Team Assisted Individualization atau TAI. Submaterinya yaitu MEAN, median, dan modus. Ada pendahuluan 5 menit, lalu inti ada placement test, tim, teaching group, student kreatif, tim studi, fact test, team score, dan whole class unit. Lalu ada penutup sebanyak 5 menit. Untuk pertemuan ketiga, model kooperatifnya yaitu tipe make a match, ada pendahuluan sebanyak 5 menit, lalu inti 70 menit, dan penutupnya 5 menit. Nah, media atau alatnya yaitu papan tulis, kartu, dan lembar kerja. Sumber belajarnya diambil dari Kemendikbud 2017, Matematika SMP kelas 8, dan penilaiannya yaitu afektif, kerjasama, keaktifan, disiplin, sopan santun. Lalu kognitifnya, nilai LK, pretest, kuis, dan psikomotoriknya, keterampilan bermain, make a match, keterampilan menyelesaikan soal, dan keterampilan dalam berdiskusi atau kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk LKS kami. Ini tampilan dari LKS materi
statistika, penyajian data, matematika SMP kelas 8 semester ganjil. Di sini ada tujuannya, lalu ada petunjuk mengisi LKS-nya. Ini ada soal. Akan diberikan penjelasan pada gambarnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, membaca dan memahami infografis. Karena informasi di sini merupakan statistika atau penyajian data. Lalu, dari hasil membaca yang di atas ini akan diberikan soal di bawah ini. Ada diagram, ditanya ini diagram apa jenisnya, lalu siswa diminta untuk melengkapi pernyataan-pernyataan yang ada di bawah ini sesuai dengan diagram yang di atas ini. Selanjutnya ini tanya juga diagram tipe apa, sama. Di sini juga siswa diminta untuk mengisi atau melengkapi soal yang tersedia. Lalu ini mari menganalisis data dari infografis. Ada sensus penduduk 2020. Siswa diminta untuk mengamati data-data yang ada pada poster ini. Lalu dari informasi yang ada, siswa diminta untuk menganalisis soal yang diberikan. Apakah pernyataannya benar atau salah? Lalu ada alasannya juga di sini. Selanjutnya, ini merupakan juga pernyataan yang paling benar yang mana. Selanjutnya, ini juga ada informasi mengenai e-commerce yang ada di Indonesia. Dari informasi tersebut, siswa diminta untuk menjawab soal. Ini ada materi singkat mengenai penyajian data, ada diagram garis, diagram batang, lalu diagram lingkaran. Lalu ini ada penyajian data mengenai tinggi beberapa orang. Siswa diminta untuk mengurutkan nilai tinggi badan terkecil sampai ke terbesar, lalu membuat tabel. Contohnya seperti 140 cm itu terdapat 1 orang, lalu 155 cm terdapat 3 orang, selanjutnya akan diisi secara berurutan. Lalu ada membuat diagram batang. Nah, diagram batang ini diambil dari soal sebelumnya. Lalu menghitung persentase dari masing-masing tinggi badan. Sudah ada diberikan contohnya, satu soal, lalu siswa diminta untuk mengacu pada satu soal ini untuk menjawab soal lainnya. Lalu ada langkah kelima, yaitu membuat diagram lingkaran. Diagram ini juga mengacu pada soal sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan instrumen evaluasi. Materinya sama, yaitu statistika. Pertama, pada pilihan ganda. Sini ada soalnya, diberikan data, lalu soalnya yaitu persentase dari data di atas, urutan pulau-pulau yang memiliki penduduk paling sedikit ke paling banyak. Nah, di sini siswa diminta menghitung satu-satu, lalu ada kunci jawabannya di sini, jawabannya adalah yang C. Seterusnya seperti itu. Lalu ada pilihan ganda kompleksnya. Pilihan ganda kompleks ini adalah pilihan ganda yang memiliki lebih dari satu jawaban. Ada soal dan jawabannya sudah. Selanjutnya yaitu menjodohkan, yaitu misalnya di sini ada mean, median, modus, lalu ada angka. Mana yang mean, mana yang median, mana yang modus, lalu akan dikonekkan dengan sebuah garis. Selanjutnya jawaban singkat. Seperti melengkapi tabel, melengkapi diagram batang, lalu melengkapi diagram lingkaran juga bisa. Selanjutnya uraian. Misal di sini ada data nilai sebuah kelas. Lalu diminta di sini berapa siswa yang tuntas dan tidak tuntas dalam ujian akhir matematika jika nilai tuntasnya itu berpacu pada rata-rata kelas.
Sini ada cara menjawabnya. Selanjutnya nomor 10. Ini juga merupakan uraian. Ini masih berhubungan dengan data yang di sini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.